Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai penerapan keterampilan proses IPA terintegrasi pada mapel IPA kelas 5 SD, di mana kita akan membahas di tema 6 subtema 2 tentang perpindahan kalor, di mana perpindahan kalor itu dibagi menjadi 3, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Di mana radiasi sendiri adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Untuk konduksi sendiri adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu, dan untuk konveksi sendiri adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat. Saya akan mempraktikkan percobaan IPA mengenai perpindahan panas secara konduksi. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama ada sendok yang berbahan logam, kedua ada gelas kaca dan air hangat. Dalam gelas kaca ini terdapat air hangat yang sudah saya tuangkan tadi. Nah, langkah kerjanya yang pertama sebenarnya menuangkan dulu air panas ke dalam gelas, namun saya tadi sudah lakukan. Nah, langkah keduanya masukkan sendok ke dalam gelas, lalu kita tunggu selama 2 menit. Di sini saya sudah menggunakan laptop untuk menghitung selama 2 menitnya ya. Sembari menunggu, di sini saya akan menjelaskan apa itu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas atau kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Perpindahan kalor secara konduksi biasanya terjadi pada zat padat seperti logam, besi, dan tembaga. Nah, ciri-ciri konduksi yang pertama membutuhkan perantara atau medium. Nah, yang kedua harus bersentuhan. Yang ketiga terjadi pada zat padat. Yang keempat, perpindahan kalor yang tidak diikuti zat diantaranya. Oke, sudah 1 menit. Kita coba rasakan. Dan ternyata sendoknya mulai panas. Sendok ini merupakan benda logam yang menjadi penghantar kalor atau panas yang baik, disebut juga dengan konduktor. Sudah 1 menit 30 detik. 30 detik lagi. Oke, sudah 2 menit. Nah, setelah 2 menit ternyata ujung sendoknya itu terasa panas. Ini merupakan perpindahan panas secara konduksi, yang dimana sendok ini merupakan bahan atau benda yang berbahan logam yang memiliki sifat penghantar panas yang baik. Itulah mengapa ujung sendoknya menjadi panas. Baik, dalam percobaan saya kali ini, saya akan melakukan percobaan di radiasi, di mana radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Di sini saya menggunakan korek api, lilin, dan juga penggaris. Pertama, kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Setelah itu kita ukur jarak 2 cm dari api, kemudian tangan kita letakkan di jarak 2 cm tersebut. Kita walaupun tidak menyentuh api akan tetap merasakan hangat, kemudian akan berlanjut ke rasa panas. Baik, saya sudah merasakan panas dari perpindahan kalor secara radiasi ini. Oke, kita jauhkan lagi sejauh 4 cm. Saya juga sudah merasakan mulai hangat. Oke, kita ganti jaraknya menjadi 8 cm. Apakah akan tetap terasa panas? Semakin menjauh rasa panas tetap ada, walaupun tidak sepanas ketika berada di 2 cm ya. Baik, tangan saya, jadi saya sudah merasa panas. Baik, kita matikan. Nah, dari percobaan yang telah saya lakukan ini menandakan bahwa
perpindahan kalor secara radiasi ini berpindah tanpa melalui zat perantara. Jadi penerapan keterampilan proses IPA ini, panas bisa dari api, dari lilin itu kemudian merambat melalui radiasi, dan tangan saya merasakan panas. Perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahan. Yang pertama ada pewarna makanan. Kemudian ada gelas yang berisi air. Setelah itu ada lidi atau sedotan, kemudian es batu. Pertama, masukkan air ke dalam gelas hingga agak penuh. Kemudian tunggu sampai airnya tenang. Setelah itu teteskan 1 tetes air pewarna makanan dengan menggunakan lidi. Setelah itu kita juga buat potongan es batu kira-kira sebesar penghapus pensil. Setelah itu amati sampai sebagian besar tetesan pewarna makanan mengendap dan berada di bagian dasar wadah. Kemudian kita masukkan secara perlahan sepotong es batu ke bagian tepi wadah secara perlahan. Awalnya suhu air dalam wadah dan suhu cairan pewarna makanan adalah sama, tetapi saat dimasukkan sepotong es batu, maka air di bagian atas wadah menjadi lebih dingin dibandingkan air di bagian bawahnya. Dengan kata lain, air di bagian bawah lebih hangat ketimbang air di bagian atas. Nah, karena air hangat sifatnya lebih ringan daripada air dingin, maka larutan pewarna makanan akan bergerak naik bersama air hangat yang berada di sekitarnya, sedangkan air yang berada di bagian atas akan bergerak turun. Gerakan air hangat dan air dingin semacam itu merupakan contoh bagaimana peristiwa perpindahan panas secara konveksi berlangsung.